Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi tips untuk mengambil data inspeksi pada drone. Kali ini kita menggunakan DJI M30T. Sebelum kita terbang, kita harus pastikan dulu untuk sensornya ya teman-teman, terutama kompas. Di sini jangan lupa pertama kali itu kita home point set dulu. Aircraft location set as home point. Kita cek dulu Home point updated. sensor statusnya. Check map to confirm. Di sini ada IMU. Di sini yang masih excellent ya. Hijau berarti excellent. Kuning, merah itu harus dikalibrasi. Di sini masih hijau tapi karena ranknya titik ini kuning, kompas 1, maka kita perlu ada kalibrasi sedikit. Baiklah, kita kalibrate dulu. Kalibrate. Oke, kalibrate dulu. Posisi drone datar, kita putar ke kiri. Terus miringkan. Ya, kita putar lagi. Ikuti instruksi yang sesuai dengan sip. Dengan petunjuk yang tertera. Sudah sekecil mungkin kalibrasi kompas. Sudah cukup ya. Makin kecil kompas, makin kecil tingkat errornya. Jadi sekecil mungkin ya teman-teman. Kita lanjut saja untuk pengambilan data inspeksinya. Sebelum itu kita pastikan juga di sini untuk kameranya ada wide angle, infrared, segala current view. Kita cuma memakai zoom ya. Zoom berupa foto. Langsung aja kita take off. Taking off. Recenter gimbal pan. Gimbal recenter. Teman-teman, kita sesuaikan dulu ketinggiannya. Ini berdasarkan pengambilan data yang saya lakukan setiap harinya. Di sini sebelum menginspeksi kita ambil dulu foto ya, foto ortofoto. Foto ini digunakan untuk mengupdate koordinat posisi power pole tersebut. Kita ambil. Cukup ambil 2 atau 3 kali. Kita di sini menggunakan posisi front back ya, atau depan dan belakang. Kita mengambil dengan posisi diagonal. Posisinya diagonal. Kita cari dulu sudut pengambilan datanya. Kita ambil zoom 10, ambil dulu foto generalnya. Zoom 20 untuk foto detailnya. Sini juga ada fitur manual. Karena cuaca masih bagus, kita menggunakan auto ya teman-teman. Jadi apabila gambarnya agak gelap, kita bisa menaikkan ISO. Contohnya seperti ini ya. Kita mainkan juga shutter ya, seperti ini contohnya. Kita ambil lagi zoom generalnya. Zoom 10, kalau sini saya gunakan. Ini tergantung dari ketinggiannya ya. Jadi menyesuaikan saja ketinggian dan jarak serta zoomnya. Kita ambil dulu. Bagian-bagian yang perlu kita fokuskan adalah bagian top, cross arm, branching, dan juga bagian base ya. Itulah gambaran umumnya. Untuk detailnya bisa dilihat bagian-bagian mana saja yang saya
ambil datanya. Oke, kita ambil lagi generalnya. Oke, general ini berguna supaya nanti sewaktu kita membuat reportnya, kita tahu ini posisi foto detail insulator ini di mana nih posisinya. Nah, itulah tujuannya kenapa perlunya general foto, general view untuk memudahkan pembuatan report. Oke, ini adalah trik yang biasa saya lakukan untuk pengambilan data ya teman-teman. Oke, karena sedikit gelap jadi saya manualkan, jadi lebih kelihatan untuk cross-armnya. Walaupun memang cross-armnya itu hitam ya, korosi, memang warnanya sudah gelap. Oke, pada bagian-bagian welding kita zoom lebih detail dan juga pada bagian insulatornya. Oke. Ya. Kita fokuskan dulu gambarnya. Di sini saya menggunakan AFC, itu center ya teman-teman. Center tuh terpusat. Nah, kayak di mana yang kita tembak, nah di situ dia terpusat untuk fokus gambarnya. Oke, seperti ini. Oke, kita geser ke insulator. Ya. Oke, kita ambil lagi bagian yang kanan. Ini menggunakan kiri dan kanan karena ini dua tiang ya teman-teman. Jadi kita bagi dua untuk pengambilan datanya. Oke, kita zoom pada bagian branching. Oke, setiap objeknya kita ambil 2 atau 3 foto. Apabila sudah kita yakin cukup, maka bisa pindah posisi. Mohon maaf ya, ini karena kita live inspeksi di lapangan, jadi ada suara-suara motor, mobil yang lalu lalang. Oke. Ya, kita base-nya kita ambil juga untuk bagian detailnya ya. Jadi memudahkan inspektor untuk melihat vegetasi ataupun genangan dan genangan air. Oke, setelah kita selesai satu sisi kiri, nah, jadi itu juga teman-teman, setiap kita memulai inspeksi kita harus membuat standar. Di sini standar kami dari kiri dulu baru ke kanan. Nah, jadi agar antara inspektor atau juga orang data lapangan bisa saling memahami agar menyamakan persepsi, memudahkan juga untuk pembuatan report. Jadi kita pembatas antara sisi kiri dan kanan itu adalah branching atau bisa dilihat ini X gitu ya. Jadi kita zoom detailnya. Oke, sudah selesai. Kita ambil bagian kanan, zoom lagi 10. Zoom 10 ya, kita ambil detailnya di zoom 20. Kenapa zoom 20? Kenapa nggak zoom sampai 40, 80 ataupun 160? Di sini sepengalaman kami, zoom 20 itu adalah yang paling optimal ya. Saat di gambar kita buka di laptop terus kita tarik itu tidak pecah ya teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa kita menggunakan zoom 20. Kalau zoom 20 itu masih ada kayak pecahnya gitu. Pikselnya kurang tajam ya, tidak setajam 20.
Oke, ambil kiri dan kanan. Jadi zoom lagi pada weldingannya. Ya, zoom lagi 20 ya pada weldingan. Kita ambil generalnya. Karena pada bagian yang kanan kiri tadi sudah kita ambil detailnya, jadi pada bagian yang kiri ini tidak kita ambil lagi ya teman-teman untuk zoom 20-nya. Ya, kita zoom lagi 20 ambil detailnya. Jadi di inspeksi ini kita selain efektif juga efisien ya, cepat. Jadi kita untuk menghemat baterai perlu kita planning dulu ya sebelum terbang. Jadi kita perhatikan posisi-posisi yang akan kita ambil gambarnya untuk memudahkan pada saat drone sudah di atas, kita langsung tahu nih mana aja nih bagian-bagian mana nih yang kita akan fokuskan. Di sini kita mengambil visual secara keseluruhan, general visual ya teman-teman. Oke. Sudah selesai satu sisi, kita sekarang maju. Ini kita formasinya diagonal ya teman-teman, front dan back. Oke, kita putar, kita balik lagi. Oke, kita ambil general fotonya. Kita menyesuaikan aja ya teman-teman, tidak terlalu jauh juga. Oke, kita ambil lagi generalnya. Saya jadi detail. Di sini saya menyesuaikan ya untuk keadaan cuacanya. Di sini saya menggunakan auto karena bisa otomatis ya untuk menyesuaikan cahaya. Tapi kalau tidak terang atau kurang bagus, kita bisa atur di manual untuk mengatur ISO-nya ya, sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Kalau ingin lebih jelas ya diterangi lagi gitu. Jangan lupa pastikan selalu setiap kita mau ngambil detail, ambil dulu generalnya agar kita tahu nih di mana posisi-posisi yang sudah kita detailkan foto tersebut. Oke, teman-teman. Oke. Ya, kita ambil lagi ya. Apabila terdapat anomali atau gambar yang kurang detail, bisa kita zoom lebih dekat lagi teman-teman. Oke, ini salah satu zoom 40 ya. Bisa teman-teman lihat seperti inilah gambaran zoom 40-nya dengan cuaca yang agak terang ya. Mantap. Ya, zoom lagi pada wire ya.
Oke. Ya, pengambilan data ini adalah berdasarkan arahan-arahan dan juga kerjasama dari tim reporting, inspektor, dan juga pilot drone di lapangan ya yang mengambil data. Oke, jangan lupa juga branchingnya sebagai batas antara kiri dan kanan ya teman-teman. Itu juga kita ambil. Balik lagi ke bagian yang kanan. Tadi bagian kiri ya. Zoom 10 lagi. Zoom 20 untuk detailnya. Kita pindah ke kanan ya. Pastikan selalu kita mulai dari yang kiri dulu ya teman-teman. Di sini kami berkoordinasi dengan teman-teman baik inspektor, teman-teman drafter. Itu kita ambil kesepakatan untuk menyamakan persepsi. Selalu mulai dari yang kiri dulu. Jadi ada standar ya teman-teman yang jadi acuan buat kita agar sama-sama mengerti nih yang dari drone operator bisa menyesuaikan permintaan ya dari klien, dan juga teman-teman drafting juga lebih mudah ya untuk menyusun gambarnya menjadi report. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengambil untuk guy wire ya teman-teman. Guy wire ini adalah support tiang, penyangga tiang ya, agar tiang tetap kokoh. Ini kita ambil dulu untuk general view-nya ya. Jadi bisa dilihat di sini kelihatan ya kiri dan kanannya. Oke, sudah kita ambil general view kiri dan kanan. Kita ambil bagian yang kanannya. Ya, kita ambil. Sini kita untuk melihat tegangannya ya teman-teman, tarikannya saja untuk kita lihat. Oke. Kita zoom lagi. Oke. Oke, kita ambil. Kalau untuk guy wire kita boleh dari kiri atau kanannya ya teman-teman. Oke.
Oke, kita ambil dulu bagian yang atasnya dan sesuaikan lagi ya teman-teman. Yang penting drone-nya aman, juga fotonya juga jelas, dan sevisualnya itu kelihatan ya teman-teman. Karena kita akan mengambil data visual ya, jadi harus kelihatan semaksimal. Yang penting save, lakukan dengan aman atau tidak sama sekali. Oke, bagian yang tidak kelihatan ya kita ambil semaksimal mungkin, sebatas mana yang bisa mampu kita ambil atau kita tangkap fotonya. Oke, sekarang kita sebagai posisi akhir yaitu adalah down. Gimbal pitch down. Oke teman-teman, saya akan mengambil foto down. Oke, ini adalah satu kesatuan dari inspeksi tiang, Gimbal di recenter. mana foto down menjadi salah satu yang paling sering menjadi kesulitan tersendiri. Aman ya dong? Oke, kita menyesuaikan lagi. Oke, ini saya menggunakan manual ya teman-teman, karena cahayanya agak gelap pada tampilan tadi, maka saya menggunakan manual. Menyesuaikan. Oke, kita zoom 20. Oke, zoom 10 lagi. Oke, pindah bagian kanan. Kita ambil foto yang fokus ya teman-teman. Jadi pastikan juga foto yang kita ambil itu gambarnya fokus. Tujuan dari pengambilan drone adalah untuk melihat ya korosi-korosi yang nggak bisa terlihat dari atas, itu kita lihat lega dari bawahnya ya teman-teman. Jadi kita ngambil di sini bukan hanya front back, tapi ada 4 ya, front, back, flywire, terakhir adalah down. Nah, tidak lupa juga kita ambil bagian supportnya ya teman-teman, support insulatornya ini. Terus kita pindah lagi ke bagian kanan ya. Tetap kita bagi dua juga ya teman-teman. Selalu kita mulai dari yang kiri. Ini sekarang saya posisi bagian yang kanan bawah. Oke, sekarang kita pindah pada bagian yang bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, karena
baterai sudah menunjukkan warning, itu sebaiknya kita ganti ya. Menyesuaikan dengan kondisi. Kalau saat ini saya posisinya dekat dengan drone, jadi batas kami di 20% ya baterainya untuk landing. Tergantung dari kita. Jadi kalau apabila kondisinya belum selesai, kita bisa melanjutkan penerbangannya dengan mengganti baterai terlebih dahulu dengan switch baterai aja ya teman-teman. Tidak perlu mematikan drone, bisa melanjutkan. Cukup switch baterainya. Di sini rank kami adalah di 20% ya teman-teman. Untuk RTH, jadi sesudah selesai ya. Oke, kita saatnya landing ya teman-teman. Gimbal pitch down. Oke, cukup sekian untuk pengambilan data hari ini. Terima kasih.